Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang WNA asal New Zealand jadi korban penjamretan di Denpasar, Bali. Usai videonya viral, polisi langsung mengejar pelaku. Seorang wisatawan asal New Zealand dijamret saat berboncengan sepeda motor dengan temannya di Jalan Bypass Ngurah Rai, Denpasar. Aksi penjamretan terekam kamera dashcam mobil. Pelaku mengincar korban yang memakai ponsel untuk melihat aplikasi peta. Saat korban lengah, ponsel korban dijamret pelaku. Korban telah melaporkan kasus penjamretan ini ke polisi. Aksi pencurian nasabah bank modus pecah kaca digagalkan tukang parkir di Brebes, Jawa Tengah. Dua pelaku panik karena teriakan tukang parkir berusia lansia. Seorang nasabah bank di Jalan Ahmad Yani, Brebes nyaris menjadi korban pencurian. Dua pria berboncengan sepeda motor memecah kaca mobil korban dan berusaha mengambil uang 3,6 miliar rupiah dari dalam mobil. Namun aksi pelaku digagalkan juru parkir lansia yang berteriak minta tolong. Pelaku panik lalu kabur dengan tangan kosong. Menyelidiki kasus, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Berita lainnya pemirsa, seorang pedagang lansia menangis usai jualan mentimunnya disita Satpol PP dalam penertiban di Pasar Aur Kuning, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kejadian ini viral di media sosial hingga memicu simpati. Nenek Upia hanya bisa menangis terseduh dan pasrah melihat dagangan berupa 13 bungkus mentimun diangkut paksa petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Kota Bukit Tinggi di Pasar Aur Kuning. Mentimun yang dibawa Nenek Upia ini diamankan saat petugas menertibkan pedagang yang berjualan di bawah flyover terminal bus Simpang Aur. Peristiwa ini kemudian memicu gelombang simpati dari masyarakat. Sejumlah perantau asal Sumatera Barat di Malaysia dan Kota Padang menitipkan bantuan uang pada Nenek Upia melalui pengunggah video. Sebelumnya, Satpol PP merazia pedagang kaki lima yang berjualan di bawah flyover terminal bus Simpang Aur. Saat kejadian, Nenek Upia tengah duduk dan hendak makan lontong ketika petugas datang melakukan razia. Makan lontong. Apa makan lontong? Yang kayak Makan lontong. oh. Gua PP. Di apa nama tak? No. Tapi dah tahu depan orang tu awak macam makian awak sekolah ha. Yo. Macam makian sekolah tidak ada kok adiri ni kok kerja. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukit Tinggi menyatakan, petugas tidak mengetahui barang tersebut milik Nenek Upia karena pemiliknya tidak berada di dekat dagangan. Satpol PP mengimbau masyarakat agar menyikapi persoalan ini secara bijak serta memahami penertiban dilakukan dalam rangka penegakan peraturan daerah. Karena banyak barang juga yang kita amankan pada waktu itu tidak mungkin kita turunkan di tempat, sehingga kita usahakan supaya cepat membantu Nenek Upia itu. Nenek Upia itu kita naikkan ke Dalmas supaya ikut dengan rombongan langsung urus di kantor gitu. Prosesnya ya. Untuk pendataan. Ternyata Nenek Upia itu pertama sudah naik, kemudian minta turun lagi dan nangis-nangis seperti itu. Penertiban sudah didahului dengan sosialisasi agar pedagang tidak berjualan di badan jalan, lorong dan di bawah flyover. Nenek Upia dikenal warga sebagai pedagang kecil yang berkeliling menjual dagangan di Pasar Aur Kuning, Pasar Bawah hingga Pasar Baso di Kabupaten Agam. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bangunan di atas trotoar di kawasan Jalan Ambon, Kota Bandung, Jawa Barat mendadak viral di media sosial. Bangunan di atas saluran air yang juga dijadikan garasi pribadi tersebut akhirnya dibongkar petugas Satpol PP. Bangunan di atas trotoar yang diduga dijadikan garasi pribadi di kawasan Jalan Ambon, Kota Bandung ini viral di media sosial dan memicu sorotan publik. Sebagai langkah tegas, Pemkot Bandung langsung menerjunkan sejumlah petugas Satpol PP untuk membongkar bangunan permanen tersebut. Pengen tahu gitu ya. Trotoar ini dibangun itu Agustus tahun lalu. Ini dibangun ini saya kira zaman Covid. Meski sempat mendapat pembelaan dari pemilik bangunan,
Namun petugas tetap meratakan bangunan tersebut. Pengurus RW setempat membantah bangunan itu sebagai garasi pribadi. Menurutnya, bangunan itu dibuat hasil swadaya warga untuk menyimpan kendaraan pengangkut sampah atau triseda milik lingkungan dan sudah mendapatkan izin dari pihak kelurahan hingga kecamatan setempat. Saya juga minta maaf sekali. Itu memang kesalahan saya. Ya toh, saya salah, betul. Tapi saya minta maaf dengan itu. Tujuan saya tidak ada saya memanfaatkan bagaimana, tidak. Saya hanya ingin pelayanan. Arahan langsung dari Pak Kasat maupun Pak Kasat mendapatkan dari Pak Wali Kota. Jadi kita melakukan pembongkaran. Tadinya kita melakukan udah sekarang pihak RW bongkar sendiri lah. Tapi ternyata kan juga minta waktu dan seterusnya. Kami juga tidak diberi banyak waktu begitu ya. Sehingga sekarang kami lakukan pembongkaran paksa. Langkah ini diharapkan menjadi solusi agar fasilitas penunjang kebersihan tetap dapat digunakan tanpa melanggar ketentuan pemanfaatan ruang publik. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingkran, iNews melaporkan. Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta kawal kasus perundungan hingga tersengat aliran listrik yang dialami MWP, bocah berusia 6 tahun, dengan mengecek langsung lokasi kejadian di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak DKI Jakarta, Cornelia Agatha, meninjau lokasi kejadian perundungan MWP bocah 6 tahun di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat. Salah satu tiang lampu yang mengakibatkan korban tersengat aliran listrik menjadi fokus utama pantauan Komnas PA DKI. Komnas PA DKI meminta adanya evaluasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar kejadian serupa tidak terulang kembali akibat kurangnya perawatan fasilitas bermain anak. Ini terkait sama kejadian yang kemarin ini, saya ingin melihat seperti apa kondisi taman gitu. Karena kan kemarin lampunya, tiangnya lampu itu kan nyetrum ya gitu. Ingin kasih masukan aja karena ini taman yang sifatnya taman bermain anak. Mungkin setelah kejadian ini bisa dievaluasi lagi untuk dari sisi keamanannya. Sebelumnya, MWP bocah berusia 6 tahun mendapat perundungan oleh 2 remaja di Taman Keramat Pulau Senen, Jakarta Pusat pada 6 Juni 2026 lalu. Dalam rekaman kamera pengawas di lokasi, korban yang sedang asik bermain dengan temannya tiba-tiba digotong paksa oleh 2 pelaku ke bawah tiang lampu hingga akhirnya korban tersengat aliran listrik. Akibat peristiwa tersebut, korban sempat tak sadarkan diri dan harus dirawat intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Goa, Sulawesi Selatan. Diduga terlambat diberikan rujukan. Ibu balita histeris di samping jasad anaknya. Seorang balita laki-laki berusia 2 tahun meninggal dunia sesaat setelah tiba di ruang IGD Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa. Balita ini meninggal dunia di IGD setelah sempat mengalami demam tinggi selama 4 hari. Ibu balita yang tidak kuasa melihat anaknya sudah tak bernyawa, menangis histeris. Balita meninggal saat masih menjalani perawatan oleh tim medis sekitar pukul 3 dini hari. Pasien meninggal di IGD sempat diduga terlambat diberikan rujukan. Pihak Rumah Sakit RSUD Syekh Yusuf menyatakan pasien sudah dalam kondisi demam tinggi. Kondisi memang sudah sangat berat. Dia datang dari rumah dengan demam di hari keempat disertai dengan sesak berat dan kondisi yang agak kuning pada seluruh tubuh. Ya. Saat itu kita memberikan rekomendasi rujukan menghubungi 3 rumah sakit tujuan. Pihak rumah sakit menolak memberikan rujukan secara langsung sebelum ada konfirmasi dari rumah sakit rujukan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Hukma iNews melaporkan. Seorang Crazy Rich asal Surabaya tewas tenggelam di kawasan pesisir barat Bangkalan, Jawa Timur. Korban diduga terpeleset, lalu terjatuh dan terseret arus laut.
Sambil menahan tangis, seorang wanita berusaha memberi bantuan prosedur resusitasi jantung paru di bagian dada suaminya HS yang dikenal sebagai Crazy di Surabaya karena tenggelam di kawasan pesisir barat Bangkalan, Jawa Timur. Naas, meski beberapa kali terlihat sisa air laut keluar dari mulut, namun korban sudah dinyatakan tewas. Polisi dan warga terus meyakinkan pada istri korban bahwa suaminya sudah meninggal. Peristiwa berawal saat korban bersama 8 temannya menyewa perahu nelayan dan meminta diantarkan ke Pulau Karang Jamuang untuk memancing. Saat di lokasi, korban terpleset dari bebatuan karang dan jatuh ke laut. Bahkan satu teman korban juga terseret arus laut saat berusaha menolong korban. Yang nolong juga ke bawah arus, tapi alhamdulillah selamat. Yang korban itu sudah tidak bisa tertolong lagi. Akhirnya telepon kaptennya langsung evakuasi, bawa pulang ke sini, dan kami menghubungi dari pihak BPBD dan juga menghubungi Polairut. Jasad korban lalu dibawa ke kamar jenazah RSUD Bangkalan dan hasil otopsi tidak ada bekas kekerasan atau murni meninggal karena tenggelam. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.